Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, bos, rekomendasi buku kali ini mengenai sejarah agama-agama dunia, yaitu sebuah buku yang berjudul Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia, ditulis oleh M. Ali Imron. Penerbitnya adalah Ircisot, Yogyakarta, tahun 2015. Tahun 2015 bulan Maret cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 978 602 296 124 6, dengan ukuran buku 15,5 kali 24 cm. Besar, bos, ukurannya besar. Dengan jumlah halaman 540 halaman, tebal, bos, 500 lebih. Seperti biasa, apabila kita ingin membeli buku, biasanya kan di sampul plastik kalau di toko buku. Nah, kita biasanya membaca tulisan yang ada di belakang cover buku. Maka akan saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini, yaitu buku ini berisi tentang sejarah terlengkap agama-agama klasik hingga modern. Layaknya ensiklopedia, sejarah tiap-tiap agama dipaparkan dengan sudut pandang yang objektif. Tidak dijumpai keberpihakan terhadap agama tertentu di dalamnya. Sebagaimana pula tidak ditemukan kalimat yang menjelek-jelekkan suatu agama. Buku ini ditulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan penelusuran data sejarah yang valid. Salah satu di antara poin-poin penting di buku ini, agama sama tuanya dengan umur manusia. Artinya, agama muncul sejak manusia ada di bumi. Hal tersebut karena setiap manusia dilahirkan dengan membawa bekal banyak fitrah, yang salah satu jenisnya ialah fitrah beragama. Dalam konteks fitrah beragama, manusia cenderung mengakui dan mempercayai adanya kekuatan luar biasa yang ada di alam semesta. Tentu saja persepsi manusia tentang kekuatan luar biasa tersebut berbeda-beda satu sama lain dan terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan pikiran dan kondisi yang melingkupi kehidupan mereka. Sehingga dijumpai kepercayaan yang beragam wujudnya baik dalam masyarakat primitif maupun modern. Kita kemudian mengenal sebutan Tuhan, Allah, God, Dewa, El, Ilah, El Ilah, Lama Tua, Debata, Gusti Pangeran, Deu, Tios, atau istilah lainnya. Kita pun mengenal banyak agama di dunia. Di atas semua itu, sesungguhnya si penulis hendak menandaskan bahwa sejarah agama-agama ialah sejarah tentang umat manusia. Demikian pula sebaliknya, sejarah umat manusia adalah sejarah tentang agama-agama. Selamat membaca. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Panjang, ya. Nanti di halaman terakhir kalian bisa membaca biodata, ya, biodata penulisnya. Dan yang menarik di tulisan ini tadi di belakang cover buku ini adalah di dalam buku ini itu tidak dijumpai keberpihakan terhadap agama tertentu di dalamnya. Sebagaimana pula tidak ditemukan kalimat yang menjelek-jelekkan suatu agama. Buku ini ditulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan penelusuran data sejarah yang valid. Jadi buku ini tuh ditulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan penelusuran data sejarah yang valid. Bukan saya yang ngomong, tapi tertulis di belakang cover buku ini. Dan di dalam buku ini tidak ditemukan kalimat yang menjelek-jelekkan suatu agama. Itu menariknya buku ini, bos.
Lalu di cover tadi ada tulisan yang menarik. Kita kemudian mengenal sebutan Tuhan, Allah atau Allah, God, Dewa, El Ilah, Lama Tua, Debata, Gusti Pangeran, Deo, Tios, dan istilah lainnya. Itu tadi adalah sebutan nama-nama Tuhan yang diyakini oleh beberapa agama. Tentu masih banyak lagi sebutannya, bos. Insya Allah nanti kapan saya akan merekomendasikan kepada kalian mengenai sejarah agama El. Ya, tadi kan disebutkan El Ilah, Allah, tuh. Oke, langsung saja bos ya. Nah, ini langsung ke kutipan menarik, 5 kutipan menarik di dalam buku ini. Menurut saya ya. Jadi tujuan saya supaya kalian tuh penasaran, supaya kalian mengetahui sedikit isi di dalam buku ini. Kutipan pertama yang saya pilih adalah: dikenal pula beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna dengan kata dalam tanda petik agama yang berasal dari bahasa Sanskerta tersebut. Misalnya kata religion dari bahasa Inggris, ad-din dalam bahasa Arab, dan din, tulisannya di sini D-I-E-N, din dalam bahasa Semit. Saya memiliki sebuah buku juga, karya profesor siapa itu, nanti juga akan saya rekomendasikan. Di dalam buku tersebut juga tertulis bahwa agama dalam bahasa Arab adalah ad-din, sedangkan dalam bahasa Semit itu din, D-I-E-N, din. Latinnya seperti itu, tapi di dalam buku ini nggak ada Arabnya. Di dalam buku yang nanti itu juga nggak ada Arabnya, bos. Ya. Jadi religion, ad-din, din. Yang menarik itulah ad-din dan din. Satunya bahasa Arab, satunya bahasa Semit. Itu tertulis di dalam buku ini. Penjelasannya bagaimana? Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kutipan kedua yang saya pilih ya, ada tertulis Amenhotep IV. Ia adalah seorang raja yang dikenal memperkenalkan kepercayaan yang bersifat monoteis. Siapakah Amenhotep IV ini? Kepercayaan monoteis yang bagaimana yang dimaksud? Lalu siapa yang menjadi Tuhan Amenhotep IV ini? Tentu kalian menemukan jawabannya di dalam buku ini, bos. Oke? Jadi Amenhotep IV itu seorang raja yang memperkenalkan kepercayaan yang bersifat monoteis. Mungkin kalian sudah bisa menebak ini raja siapa ini, karena namanya Amenhotep, ya kan? Jika memperkenalkan monoteis, itu Tuhannya siapa? Apakah sebelumnya di raja-raja sebelumnya itu politeis? Kok tiba-tiba raja ini memperkenalkan monoteis? Itu gimana? Tentu kalian harus baca buku ini, bos. Kutipan ketiga ya, ada tertulis di dalam buku ini, Chandogya Upanishad 4 ya, angka Romawi 15 kan 4.2.1 menyebutkan Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Ya, di Chandogya Upanishad ini itu adalah di dalam tema di situ sejarah Hindu. Chandogya Upanishad 4.2.1 menyebutkan Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Loh, Cak, jika di dalam agama Hindu ada keyakinan bahwa Tuhan itu satu, kenapa banyak sekali dewa-dewa lainnya yang disembah? Ya kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Karena saya ini orang awam, saya tidak paham. Saya di sini tidak ceramah. Saya di sini tidak memberikan kuliah. Karena apa? Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya bukan sarjana S1, S2, apalagi S3. Karena saya itu hanya orang awam yang lulusan SMA, bos. Saya suka baca. Dan saya merasa membaca itu membawa dampak positif atau memberi manfaat bagi saya. Dan saya ingin kalian juga mau membaca. Sebagaimana yang telah kita ketahui, masyarakat kita itu, masyarakat Indonesia itu keinginan untuk membaca itu sangat minim sekali, bos.
Oke. Kutipan keempat ya. Nah, ini kutipan keempat. Ini sangat menarik, Bos. Harus diketahui terlebih dahulu bahwa Sang Buddha bukanlah Tuhan. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang mengklaim, tapi tertulis di dalam buku ini. Kok tiba-tiba ada kutipan harus diketahui terlebih dahulu bahwa Sang Buddha bukanlah Tuhan. Ya. Loh, Cak, kalau Buddha bukan Tuhan, lalu Buddha ini siapa ya? Baca, Bos, buku ini, Bos. Dan ini ada kaitannya nih di kutipan yang terakhir ya. Kutipan yang nomor 5 saya baca. Ini di dalam bab sejarah agama Buddha di dalam buku ini. Ada kutipan yang tertulis ya, ini kutipan terakhir, dengerin. Buddha Gautama menyatakan tidak percaya kepada Tuhan yang banyak. Tidak percaya dewa-dewa dan berhala-berhala yang dipuja dan disembah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Hindu. Ya. Jadi Buddha Gautama ya, di dalam buku ini tertulis Buddha Gautama menyatakan tidak percaya kepada Tuhan yang banyak, dewa-dewa dan berhala-berhala yang dipuja dan disembah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Hindu. Jadi apakah Buddha itu tidak percaya Tuhan? Wow. Kalian baca buku ini, Bos. Apakah Buddha itu percaya Tuhan atau tidak? Itu, Bos. Cuman di dalam buku ini katakan Buddha itu tidak mempercayai kepada Tuhan yang banyak. Berarti dia itu monoteis, Bos. Kalau memang Buddha itu monoteis, lalu Tuhannya siapa? Kalian baca sendiri dalam buku ini. Untuk mengetahui siapa Tuhannya Buddha, di dalam buku ini itu disebutkan, dalilnya itu sama dengan buku ini, Bos. Juga saya rekomendasikan sekarang juga. Ya, ini bukunya. Yaitu, Jadilah Pelita Ajaran Sejati Buddha. Ini diterbitkan ya. Diterbitkan oleh apa ini? Ehipasiko atau apa ini? Jadi buku ya diterbitkan oleh Ehipasiko Foundation. Ini cetakan pertama bulan Oktober tahun 2007 dengan nomor ISBN 979-16934-1-2. Buku ini ada dewan peniliknya, Bos. Ditulis di dalam buku ini ya. Dewan peniliknya adalah Biku Jinadamu Mahatera, ini dari Medan. Lalu Biksu Arya Maitri Mahastafira dari Jakarta. Biksu Vajrasagara Stafira dari Pacet. Lalu Biku Niana Suryanaditera dari Semarang. Lalu ada biksu dari Palembang, Jakarta 2 biksu ya, 2 biku dan 1 biku dan 1 biksu. Lalu dari Sukabumi, itu seorang biksu. Ini diterjemahkan oleh Pemuda Vihara Vimala Dharma dan Wahid Winoto. Di dalam buku ini, halamannya ini nggak saya sebutkan, tertulis bahwa Buddha itu ada bab ya, di sini ada bab ketuhanan dalam ajaran Buddha. Dalil yang digunakan itu sama dengan yang ada di dalam buku ini, Bos. Jadi kalian untuk mengetahui siapa Tuhannya Buddha, kalian dapatkan buku ini dan kalian dapatkan buku ini. Jadilah Pelita Ajaran Sejati Buddha. Ditilik oleh para biku dan para biksu di beberapa daerah di Indonesia. Itu, Bos. Oke. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian juga dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Lalu kalian kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Kalau ini saya masih ingat belinya kalau nggak salah itu di toko buku Togamas, tapi saya lupa di Togamas mana. Kalau ini, buku ini saya belinya di
online shop atau teman Facebook, saya lupa. Seingat saya di teman Facebook ini, Bos. Ini saya beli di salah seorang teman Facebook. Ya, sekali lagi jika kalian ingin mengetahui ketuhanan dalam Buddha atau siapakah Tuhan Buddha atau Tuhan Siddhartha Gautama, kalian baca dua buku ini. Oke? Sekian rekomendasi buku dari saya, semoga manfaat. Terima kasih buat para penulis, penerbit, penerjemah, dan percetakan, dan seluruh kru atau jajaran yang telah berhasil menerbitkan dua buku yang telah saya rekomendasikan tadi. Aduh, ngomong belibet, lapar, Bos. Semoga manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.